Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Arba Firdaus. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ilmu aswat. Ilmu aswat merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang perubahan, penerimaan, ataupun pembentukan kata bunyi bahasa. Ilmu aswat ini zaman dahulu itu dikenal dengan sebutan ilmu tajwid ataupun juga ilmu qiraah. Nah, ilmu aswat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fonetik. Fonetik merupakan bidang ilmu yang menyelidiki tentang bunyi akustik ataupun abstrak berdasarkan hasil saluran udara sebagai komponen pengucapnya. Nah, ilmu fonetik ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada artikulatoris, yang kedua itu ada auditoris, dan yang ketiga itu ada akustik. Nah, akustik sendiri terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada frekuensi, yang kedua ada amplitudo, dan yang ketiga itu ada resonansi. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu ada fonemik. Fonemik merupakan bidang ilmu fonologi yang mengkaji tentang bunyi bahasa. Dia memperhatikan bunyi-bunyi bahasa tersebut sebagai apa? Sebagai pembeda makna bahasa tersebut. Nah, lanjut. Kemudian ada kedudukan dan urgensinya. Kedudukan dan urgensinya itu apa? Di sini terbagi menjadi beberapa macam ya. Yang pertama itu dalam kajian ilmu sorof. Karena ilmu sorof ini mengkaji tentang kata, jadi ilmu aswat ini berperan sebagai pembantu dalam menentukan kata-kata seperti itu. Kemudian lanjut lagi kepada ilmu nahu atau sintaksis. Karena ilmu sintaksis ini jadi dia membantu dalam proses menentukan fungsi dan juga jenis kalimat berdasarkan nada yang dikeluarkan oleh pengucapnya. Seperti itu. Lanjut lagi yang ketiga itu dalam ilmu semantik ataupun makna kalimat. Dalam ilmu semantik juga sama, dia menentukan arti-arti kalimat berdasarkan intonasi dan jeda yang dilafalkan oleh pengucapnya. Kemudian yang keempat ada dalam leksikologi dan leksikografi. Kemudian alat bicara dan organ-organnya. Alat bicara itu apa? Alat bicara merupakan sebuah komponen ataupun perangkat yang ada dalam diri manusia yang membantu dalam menghasilkan sebuah produk yang bernama suara. Nah, itu merupakan alat bicara dan organ bicara. Apa aja? Yang pertama itu ada paru-paru. Kemudian yang kedua itu ada pipa udara. Yang ketiga ada tenggorokan. Kemudian yang keempat itu ada rongga di atas kerongkongan. Yang kelima itu ada lidah. Yang keenam itu ada langit-langit mulut. Yang ketujuh ada gigi. Dan yang kedelapan itu ada bibir. Kemudian next, vokal, jenis, dan fungsinya. Apa sih yang dimaksud dengan vokal itu? Vokal merupakan suara yang dihasilkan tanpa hambatan suara. Misalkan apa? A, I, U. Nah, kalau yang kita ketahui dalam bahasa Arab, biasanya kita menyebut dengan harokat. Harokat sendiri ataupun vokal dalam bahasa Arab terbagi menjadi 6. Yang pertama ada fathah pendek, ataupun ada juga fathah panjang, kemudian kasroh pendek dan kasroh panjang, kemudian ada juga domah pendek dan domah panjang. Next, kemudian jenis vokal. Jenis vokal ini dibedakan menjadi 3 faktor. Yang pertama itu ada posisi lidah, kemudian yang kedua itu ada ketinggian lidah, dan yang ketiga itu ada bentuk bibir, membulat ataupun biasa saja bibirnya seperti itu. Kemudian fungsi vokal. Fungsi vokalnya itu apa? Fungsi vokalnya sebagai yang pertama itu ada pembentuk kata, dan yang keduanya itu ada perubah makna kalimat atau perbedaan suara yang merubah makna tersebut. Kemudian next. Nah, suara berdasarkan tempat keluar dan artikulasinya. Di sini kita terbagi menjadi 11 bagian. Yang pertama itu ada ba dan mim. Ba dan mim itu yang bergeraknya apa? Yang bergeraknya itu asyafah as-sufla. Jadi bibir yang bawahnya itu bergerak. Kemudian asyafah al-ulyanya itu diam. Kemudian huruf fa, asyafah as-suflanya bergerak. Kemudian al-asnan al-ulyanya itu diam. Kemudian ada fa, za, zo yang bergeraknya itu zalkul lisan wal asnan as-sufla. Kemudian yang diamnya al-asnan al-ulya. Kemudian ada ta, da,
po, do, la, dan nun. Zal tulisan yang bergerak. Kemudian muqaddamul lisa wa usulu at-tanaya al-ulyanya itu diam. Kemudian ada juga za, sin, so, dan ro. Zal tulisan yang bergerak, al-lisahnya yang diam. Kemudian juga ada jim dan shin. Tor tulisannya yang bergerak. Kemudian al-ghornya yang diam. Kemudian juga ada huruf ya yang was tulisannya bergerak. Kemudian al-ghornya yang diam. Kemudian juga ada kaf, ghain, kho, dan waw aqsal lisan yang bergerak, dan atibaknya yang diam. Kemudian juga ada qaf. Qaf ini yang bergeraknya itu aqsal lisan, yang diamnya itu al-lihat. Kemudian juga ada ha dan ain, jadrul lisannya yang bergerak, dan jidarul halqinya yang diam. Kemudian juga ada hamzah dan ha. Di sini tidak ada yang bergerak, namun yang bekerja itu adalah kerongkongan a dan h. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.